Saudara-saudara, kita mau mulai ibadah kita pada hari ini ya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan namanya, kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu lagi Tuhan. Terima kasih kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Syadara bakora makaraya nama syekederi. Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Engkau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Tidak ada yang dapat memisahkan kami Tuhan dari kasih-Mu Tuhan. Penderitaan, kesesakan, apapun itu Tuhan, biarlah itu tidak akan memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus, sebab kasih-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Kami disiapkan Tuhan, pakai kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Oh Ramasyekene kiarana bakoramas, Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, tetapkan hati kami, tepatkan hati kami, mengiring Engkau seumur hidup kami. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, Engkau penjunan kami Tuhan. Kau penjunan kami Tuhan, bentuk kami dengan rencana-Mu. Ya
Kami menyerahkan hidup kami, bentuk kami Tuhan, masuk dalam rencanamu, gandeng kami masuk dalam rencanamu. Bapa, ini aku anakmu, bawa kami berjalan bersamamu rencanamu. Ini doa kami ya Bapa. Bapa, ini aku anakmu. Persiapkan kami mewarisi apa yang Kau titipkan buat setiap kami Tuhan. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan sekali lagi, ya Bapa, Bapa. Percaya Dia Bapa yang baik, percaya Dia Bapa yang setia dalam hidup kami. Kebenarannya yang akan membawa kita dalam kebenarannya. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasamu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah kami Tuhan. Selaraskan hati kami dengan hati-Mu. Oh, biarlah urapan itu yang mengajar setiap kami Tuhan. Lalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Hadirat-Mu itu tempat kesukaan kami Tuhan. Kudus, jamah lembutkan hati kami. Biar Roh-Mu yang mengajar urapan-Mu. Ya Tuhan, dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku.
Roh Kudus itu boleh turun di dalam setiap kita, menolong kita, memberikan kita kekuatan, menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau ditinggikan, dimuliakan, naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya. Terima kasih buat Roh-Mu Tuhan. Terima kasih buat Roh-Mu. Sungguh kami rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan, sungguh kami rindu Tuhan. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Jamah kami Tuhan, tinggal di hadirat-Mu. Jamah kami Tuhan, Allah Roh Kudus. Jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Lebih lembut katakan, Allah Roh Kudus. Jamah hatiku, jamah di kami Tuhan, urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Biar setiap kita mau merenungkan kebaikan Tuhan, sehingga kita mau duduk diam, berdiam dalam hadirat-Mu. Jamah kami Tuhan. Syakatakarala bakaraya lama kuarama syakarala maya lama ya lama syadarala bagaya ya lama ya lama syak. Kinnala ya lama 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 syadana lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama syadana lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Buat hati kami jadi lembut Tuhan, buat hati kami jadi lembut. Sekarang buat hati kami mudah tersentuh oleh kasih-Mu, buat kami mudah tersentuh oleh didikan-Mu Tuhan. Kindara la bakara ya dakara la bakara la
Kasih-Mu yang mengangkat setiap kami, Kasih-Mu yang menyelamatkan kami, Kasih-Mu yang menyembuhkan hati kami, Kasih-Mu yang membuat kami utuh Tuhan. Shekara takara takora bakara ya dakara la bakora bakata pora sekera. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Jesus, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Kami berikan hati kami Tuhan, kami berikan roh kami. Kami hidup hanya untuk-Mu Tuhan. Every breath that I take, setiap nafas kami memuliakan nama-Mu. Shada bakora bakara. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. We give you our soul, Lord. I live for we you. We live for you. Every breath that I take, moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. We live for you. Oh Lord, every breath that I take, every moment I'm awake. Have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you, oh Lord, every breath that I take, every moment I'm awake. Have your way in me. You my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Thank you, Jesus. I live for you. We live for you, Lord. We live for you alone.
Baik dalam duka, dalam suka, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh, karena Engkau yang kami sembah. Lord, I give you my heart, I give you my soul. For you alone, every breath that I take, every moment I'm awake, every moment, Lord, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, we give you my soul. Sesuatu yang menghalangi kami Tuhan, singkirkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Have your way in me. Give you my heart, I give you my soul, all to give to you, Lord. Every moment I'm awake, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, have your way, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Pujian hanya bagimu, hanya bagimu Yesus, sebab Engkau yang layak terima pujian. Oh, hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau yang layak terima pujian. Katakan pujian hanya bagimu Tuhan. Pujian hanya biar hati kami Tuhan memuji-Mu bagimu Tuhan, sebab Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Pujian hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau yang layak terima pujian. Pujian hanya bagimu, hanya bagimu Yesus, sebab Engkau yang layak terima pujian. Hanya bagimu, Kau yang layak kami puji dan kami sembah.
pujian hanya bagimu, hanya bagimu, hanya bagimu Yesus. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hanya bagimu, hanya bagimu. Engkau yang layak terima pujian. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, kami sujud menyembahmu. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, kami sujud. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Katakan layaklah, layaklah, sebab Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak sujud kepadamu. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan, layaklah segala bangsa. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Biar nama-Mu ditinggikan di tempat ini. Layak kudus, layak disembah. Kudus, kuduslah Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Penuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita semua mau bangkit berdiri ya. Kudus, kuduslah Tuhan, Engkau yang kudus, Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Sebab Engkau yang kudus. Kudus, kuduslah Tuhan, Kau kudus Tuhan semesta. Kau kudus Tuhan. Biar
kekudusan-Mu memenuhi seluruh tempat ini. Oh, di tempat ini boleh seperti sorga. Mulia Tuhanmu. Kudus, 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 kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar setiap kami Tuhan mau menaikkan Engkau kudus Tuhan. Surga bumi penuh kasih. Shekererererererere tiara makarabashane. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam, surga bumi Anu kudus, kudus, kudus. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Biar kekudusan-Mu yang saat ini mengkoreksi setiap kami Tuhan. Oh, Ramakatore sekerere berekedo bosyakata kadada bakore dere bakaya dere. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan. Saya kembalikan pada Jimin. Kau Allah yang kudus, bila kerinduan-Mu di bumi terjadi seperti di sorga, digenapi Tuhan di dalam hidup setiap kami, di dalam hidup setiap anak-Mu yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah ini. Biar bumi dipenuhi dengan kemuliaan-Mu, biar kota Surabaya dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu, bukan dengan kuat gagah kami, tapi hanya karena Roh-Mu. Roh Kudus cengkram hati dan batin kami, cengkram pikiran dan perasaan kami. Urapi hamba-Mu Shelly yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar perkataan-Mu yang daripada surga sendiri yang disampaikan untuk setiap kami, alirkan aliran-aliran kehidupan-Mu. Kami mengucap syukur. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, biar setiap kami pulang, kami mendapatkan sesuatu yang daripada Engkau. Kami menerima sesuatu yang ilahi Tuhan. Tuhan, luruskan hati kami di hadapan-Mu, murnikan hati kami di hadapan-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur. Segala pujian, kehormatan, kemuliaan kami naikkan hanya di dalam satu nama Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kami mengucap syukur buat pagi ini. Sungguh Engkau Allah yang sangat baik. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau.
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan Shelly. Shalom. Hari ini saya mau sedikit sharing ya. Sebetulnya udah diundur-undur dari kapan lalu. Cingin minta kamu yang isi ya. Saya undur-undur terus karena saya merasa nggak siap gitu ya. Tapi ya nggak bisa lari lagi ya. Kita anak Tuhan itu harus selalu siap sedia ya. Hari ini tema yang mau saya sharingkan itu judulnya 3 tanpa. Nah, apa sih itu? Ya kita mulai ya. Banyak orang itu berkata, oh iya saya percaya Tuhan Yesus itu, orang yang percaya Tuhan Yesus itu pasti selamat. Nah, apakah itu benar atau salah? Ya mungkin juga nggak salah ya. Tapi banyak yang jadi salah itu, banyak orang itu menjadi salah pengertian. Sebuah kebenaran yang mutlak yang menjadikan pedoman atau patokan Tuhan itu menentukan siapa sih yang boleh masuk dalam kerajaan surga itu yang pertama adalah satu ya, tanpa iman. Kita lihat dulu ya, iman itu apa sih? Pasti kita ini sering ya dengar khotbah tentang iman, itu sudah sering lah ya. Jadi orang tuh paling sudah ngerti lah tentang iman, sering dengar khotbah. Itu iman itu kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Saya bacakan ya, definisi dari iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi apa yang kita harapkan itu dasarnya iman. Dan iman itu tidak perlu kita lihat karena dia adalah buktinya ya. Lah, yang mau saya bahas itu tanpa iman itu ada di Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin ya. Jadi dikatakan di sini, di underline ya, tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Kenapa sih kok bisa sampai Tuhan itu firman ini ditulis ya? Kan kalau kita ini tahu kita ini orang Kristen, ya pastilah kita nih punya iman ya. Kalau nggak punya iman kan malu bilang orang Kristen kok nggak punya iman. Pastilah punya. Tapi kenapa kok sampai ditulis tanpa iman gitu ya? Pasti ada orang tuh punya iman, tapi ditulis tanpa iman. Kenapa? Karena apakah benar sungguh-sungguh orang percaya itu betul-betul beriman sama Tuhan? Ya mungkin, tapi iman yang kita punya itu imannya tidak konstan. Jadi tidak terus-menerus beriman. Kadang beriman, nanti ada saatnya nggak beriman, nanti terus beriman lagi. Jadi seringkali iman kita itu iman yang bolong-bolong gitu ya istilahnya ya. Jadi bukan nggak beriman, tapi bolong-bolong. Nah, iman itu tidak selalu menyangkut hal-hal yang rohani saja ya, tapi dalam setiap kehidupan sehari-hari itu kita harus percaya bahwa kita itu punya iman sama Tuhan Yesus. Jadi kita, orang yang beriman itu paling yang pendeta-pendeta besar gitu ya, pasti imannya besar. Kalau saya sih enggak. Tapi kita tuh tidak bisa memisahkan antara iman yang rohani dan iman sehari-hari. Karena di dalam kehidupan kita keseharian itu kita butuh terus beriman sama Tuhan. Kenapa kok dikatakan bahwa susah ya kita itu punya iman yang terus menerus? Ya karena kita itu hidup di dunia ini pasti ada masalah ya. Ada pencobaan, banyak masalah. Jadi itu yang mengalihkan fokus kita itu tidak lagi beriman sama Tuhan. Membuat kita itu kehilangan iman.
Tapi seringkali kita tuh loh, kalau kita lagi down, kita tuh harus mengatakan ya bahwa Tuhanku itu lebih besar dari masalahku ya. Tuhanku itu lebih besar dari persoalan-persoalanku. Itu yang membuat iman kita itu bangkit. Nah, orang yang kadang-kadang, oh iya orang itu beriman, pasti karena mengalami mujizat. Itu enggak juga. Seperti yang kita tahu pada zaman bangsa Israel itu ya. Itu kan 40 tahun ya bersama Tuhan juga di padang gurun muter-muter. Itu apakah mereka kurang mengalami mujizat? Ya enggak loh. Enggak ada makan, Tuhan kirim mana. Enggak ada, misalnya mau lewatin laut terbelah waktu dikejar Firaun. Tuhan buat mujizat yang mungkin zaman sekarang kita enggak lihat ya. Laut bisa terbelah, mereka jalan. Terus sepatu mereka enggak menjadi rusak. Ada tiang awan, ada tiang api yang menyertai mereka. Itu iman mujizat-mujizat, tiap mujizat itu mereka alami. Tapi apakah iman mereka itu bertumbuh? Enggak, mereka tetap ngeroweng, ngomel gitu ya, enggak puas. Jadi mujizat itu tidak menjamin seseorang itu punya imannya. Nah, bagaimana kita tahu kita tuh punya iman kalau kita itu enggak diuji? Jadi lewat pencobaan, lewat masalah, itu iman kita diuji, punya enggak? Jadi kalau kita naik kelas gitu ya, dari kelas 1 SD, kan enggak mungkin tiba-tiba kita naik kelas 2, terus naik langsung kelas 3 tanpa ujian. Setiap tingkatan di sekolah, kita pasti diuji. Demikian juga dengan iman kita. Tuhan juga enggak nuntut kok iman kita langsung wow, tapi bertumbuh, bertahap bertumbuh sesuai dengan kedewasaan kita, di mana kita mengalami bersama Tuhan itu, pengalaman-pengalaman itu akan membuat iman kita bertumbuh. Iman itu harus diuji ya. Kenapa? Kok Tuhan itu izinkan kita mengalami persoalan, tekanan? Apa Tuhan itu enggak sayang ta? Kok aku ini dikasih persoalan ya? Apa Tuhan itu kengangguran ya? Aku ini dikasih masalah gitu ya? Bukan, tapi karena Tuhan itu terlalu sayang sama kita supaya iman kita tuh bertumbuh. Tokoh-tokoh di Alkitab itu yang hebat-hebat, itu imannya teruji. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 11 itu banyak ya contoh-contoh tokoh iman. Nuh itu kurang iman apa? Dibilangi orang-orang, oh ini orang gila ini mendirikan bahtera di atas gunung. Tapi Nuh punya iman yang teguh bersama dengan Tuhan. Terus Abraham beriman sama Tuhan, meskipun enggak kelihatan ya, belum kelihatan. Aku ini sudah tua, terus istriku ya tua, enggak mungkin punya anak. Tapi Abraham tetap beriman sama Tuhan. Dan ketika Tuhan juga menguji Abraham, diminta anaknya ya Ishak untuk dipersembahkan. Abraham tidak melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang jahat. Jadi dia itu bilang bahwa, enggak bilang ya Pak, terus ini punyanya Tuhan, ya udah Tuhan yang ngambil. Kan enggak bilang gini, Tuhan itu ingkar janji ya, Tuhan itu jahat ya. Wong dikasih loh, sudah janji, dapatnya lama dikasih, kok sekarang diminta. Tapi Tuhan, Abraham enggak kayak gitu. Abraham itu terus menguatkan imannya. Jadi waktu diminta anaknya, ya dia serahkan. Dan juga itu ada banyak juga ya kisah Sadrah, Mesak, Abednego. Nah itu waktu itu kan disuruh menyembah Raja Nebukadnezar ya, disuruh menyembah raja. Waktu sangkakala dibunyikan, mereka harus menyembah patung raja itu toh. Terus tapi Sadrah, Mesak, Abednego itu menguatkan imannya. Dia beriman bahwa Tuhannya itu cuma Tuhan, Yesus Kristus ya. Dia hanya mau menyembah itu. Jadi ketika sangkakala dibunyikan, mereka enggak takut akan penghukuman tuh. Mereka diancam mau dimasuk dapur api ya. Kalau kita Surabaya sumu ae wis ngomel. Aduh panas sumu iki gini-gini wis ngomel ya. Ini dimasukno dapur api. Ini yang di sini yang pintar-pintar masak ya, Cinggin Mary, Cece itu ya, Cece Esther juga suka masak ya ke dapur. Panas enggak di dapur?
panas ya, apalagi yang bikin kue oven. Mertua saya like bikin kompiang, apalagi pakai oven yang lama, atasnya dikasih arang, bawahnya aduh panas ya. Ini dimasukkan dapur api terus dipanaskan 7 kali lebih panas, tapi tidak menggoyahkan iman Sadrak Mesak Abednego ya. Yang membawa aja itu loh, pengawal yang mau masukkan aja gosong gitu loh. Tapi apakah karena sudah beriman, aku menyembah Tuhan nanti hukuman itu ditiadakan? Enggak loh, tetap Tuhan tidak meniadakan, tetap masuk. Dan mereka melihat pertolongan Tuhan. Terus ada lagi Daniel ya, Daniel disuruh, kan karena Daniel itu baik, berprestasi, tidak didapati celah. Orang-orang itu akhirnya iri, terus mau cari cara. Oh iya, ini bisa ini dimanfaatkan ini, nggak boleh sembahyang ya, nggak boleh menyembah Tuhan gitu ya. Tapi Daniel tetap berdoa, menguatkan imannya. Dia tetap berdoa, nggak cuma 1 kali tapi 3 kali. Saya percaya 3 kali ini yang ditulis karena yang mungkin kelihatan, tapi setiap saat, setiap waktu Daniel ini terus kontak sama Tuhan. Jadi kenapa kok imannya bisa kuat? Ya nggak pakai hitungan 3 kali ini ya, pasti setiap saat dia berhubungan sama Tuhan. Jadi ketika dia ditangkap, dimasukkan ke dalam gua singa, apa secara manusia nggak takut? Takut. Kalau kita pergi taman safari atau ke kebun binatang itu kan yang paling pasti ada pengumuman yang paling tidak boleh buka jendela, nggak boleh mengeluarkan foto-foto itu kan yang singa-singa itu kan, yang buas-buas. Karena mereka memang meskipun dikasih makan, lihat makanan daging itu ya kepingin lagi ya. Nah ini, apalagi ini singa-singanya itu nggak dikasih makan ya. Terus tapi lagi-lagi Tuhan itu kayaknya nggak meloloskan kita dari masalah pencobaan gitu ya, nggak meloloskan Daniel. Kok tetap ya Daniel ini masuk? Kenapa? Karena Tuhan tahu imannya Daniel. Iman itu ada karena harus diuji ya. Dan yang membuat imannya Daniel kuat itu dia mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Kalau kita itu mempercayakan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Tuhan itu sayang sama kita nggak akan meragukan Tuhan ya. Kita pasti hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang menjadi indikator hidup tanpa iman adalah kita itu tidak hidup terus-menerus sama Tuhan. Jadi kenapa kok hidupku tanpa iman ya? Ya karena kita koreksi ya. Ya karena kita tuh tidak hidup terus-menerus sama Tuhan gitu loh. Justru saat kita hidup tanpa iman itu banyak persoalan, banyak pencobaan yang akan kita alami. Kenapa? Karena kita itu seringkali lupa sama Tuhan. Hidup kita tuh sakarepe dhewe. Nanti ngambil keputusan sendiri, ndak tanya-tanya Tuhan. Habis gitu kalau sudah kepentok baru, ini salahnya Tuhan, kok nggak tolong aku? Ini Tuhan ini nggak sayang aku gitu ya. Jadi seringkali kita tuh mengkambing hitamkan Tuhan. Kita buka di Matius 6 ayat 30 dan 31. Saya bacakan Matius 6 ayat 30 dulu ya. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah, dikatakan di sini kurang percaya. Kenapa? Karena ada saatnya percayanya itu bolong-bolong. Percaya, lalu nggak percaya, lalu percaya lagi. Jadi kurang percaya di sini artinya bukan tidak percaya ya, tapi percayanya tidak terus-menerus. Lalu ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Nah, di sini khawatir. Khawatir ini salah satu yang menghambat iman percaya kita. Khawatir ini merampok iman percaya kita. Itu sering sekali ya terjadi dalam hidup kita. Misalnya ya kalau kita punya uang
katakanlah 10-20 juta sebulan. Cukup enggak buat makan, Mel? Ya, jangan makannya enges-enges. Lah enges-enges ya enggak cukup. 10-20 juta cukup lah ya, masak di rumah. Nanti 1 minggu 1 kali mau makan keluar ya boleh gitu ya. Cukup. Tapi kalau misalnya ada sakit, kalau punya sakit harus masuk rumah sakit, cukup enggak? 10-20 juta 1 bulan. Mepet. Bisa mepet, bisa enggak cukup loh. Barusan ini ya, minggu lalu itu keponakan saya sakit, batuk, pilek, panas. Terus enggak sembuh-sembuh, sudah ke dokter, beberapa dokter kok gini, akhirnya tes darah trombositnya tuh turun 64.000, jadi ngedrop banget, disuruh ngamar, cuma dikasih infus, antibiotik, terus tes darah lagi sekali mungkin, setelah itu kan sudah naik jadi 108.000, 2-3 hari di rumah sakit, terus pulang, tagihannya tahu berapa? 12 jutaan, gila gak? Gak cukup loh. Iya, ini kalau punya 10 juta 1 bulan, gak cukup. Lah, itu loh. Jadi banyak hal di dalam hidup kita itu yang membuat kita khawatir ya. Persoalan buat kita khawatir. Memang untuk tidak khawatir, hidup di dunia itu gak gampang ya. Saya ini juga mengalami kekhawatiran ya. Terakhir ini saya tuh mulai dihimpit kekhawatiran begini. Anak saya yang paling besar nomor 1 itu kan sebentar lagi mau SMA ya. Sekarang belum, sekarang masih kelas 8. Tapi mau daftar SMA itu kan daftarnya harus Agustus atau September ini untuk memutuskan dia itu sekolah di mana. Nah, dia itu punya cita-cita mau kuliah di luar. Nah, kalau punya cita-cita kuliah di luar, saya sudah bilang kamu harus belajar sungguh-sungguh supaya dapat beasiswa gitu ya. Kalau dapat beasiswa kan nggak berat biayanya. Terus saya tarik mundur. Kalau begitu saya harus cari SMA yang support dia. Nah, kan saya tuh cari info sana sini. Ada yang bilang gini, kamu kalau cari SMA, kalau mau kuliah di luar, berarti kamu harus cari SMA yang bisa ada ujian E-levelnya. Karena kalau enggak, misalnya kamu sekolah di sekolah nasional aja, itu susah loh, kamu mau ujian E-level kemana carinya? Dah itu membuat saya khawatir. Tak cari E-level, SMA yang E-level. Ada yang bagus, enggak terlalu mahal, tapi enggak ada temen nih, muridnya sedikit. Saya kan juga mikir lagi ya, namanya manusia mikir lagi. Gak ada temennya nanti anakku susah bergaul. Sedangkan nanti usaha itu kan ya butuh relasi ya. Mikir, pikiran-pikiran manusia itu masuk terus. Aduh, tapi kalau mau beasiswa, dia itu harus sekolah yang lomba-lomba gitu ya. Terus juga kalau misalnya dia sekolahnya terlalu santai, SMA-nya santai, nanti apa bisa ngikuti kuliah di luar. Sedangkan untuk terus beasiswa itu kan dia nggak boleh juga yang kendor-kendor ya, harus semangat gitu ya. Jadi saya berusaha mencarikan sekolah juga yang sekolahnya sodok-sodok angel titik gitu ya, supaya mau belajar. Karena anak saya ini jujur lebih suka main game ketimbang belajar. Jadi saya itu kadang-kadang merasa, aduh, kok ngoyo ya, kok aku sing ngoyo ya, dia itu sing kepingin tapi kok aku sing ngoyo ya. Tidak bilang, kerjaan lo PR-mu, kerjaan lo gini. Jadi hubungannya itu ndak baik gitu loh. Jadi kok aku merasa, duh Tuhan, aku nih kok ngoyo ya. Jadi kekhawatiran tuh ada. Nah, terus Tuhan tegur saya. Tuhan tuh bilang saya gini, anakmu itu bukan cetakanmu, anakmu itu punyaku. Tuhan bilang gitu. Saya tertegur itu loh waktu itu. Iya ya Tuhan, kok aku ini selama ini memikirkan dengan cara pikirku, mau tak cetak anakku ini jadi anak gini, harus sekolah sini untuk gini. Sebetulnya memang saya itu membantu dia untuk meruntut ya, dari ini tak bantu, tak ewangi kamu jalannya. Tapi saya lupa, sebenarnya yang membantu jalannya dia itu Tuhan. Terus Tuhan ingat saya, waktu kamu cari SMP, kamu sampai puasa ya, saya sama suami puasa untuk anak saya ini di mana? Ya banyak pilihan, cuman yang Tuhan pilihkan itu ternyata yang tidak pernah saya pikirkan malah. Sebetulnya saya tidak mau sekolah di situ.
Karena saya pikir dengan pikiran manusia ya, oh paling santai, oh gampang gini-gini ya. Tapi ternyata apa yang nggak saya pikirkan itu yang Tuhan pikirkan. Masa-masa SMP itu masa-masa di mana dia mencari jati diri. Kok ya dengan karakter anak saya yang gampang katut orang, itu Tuhan itu sudah sediakan itu. Tempatkan di sekolah ini yang dididik secara karakter Kristus, itu sudah maksudnya bagus gitu. Itu aja anak saya masih kepengaruh temen yang main game, masih sedikit-sedikit ya ada kata-kata kotor gitu ya. Bayang no kalau anakku ini aku ndak nurut sama Tuhan, sekolah di sekolah yang menurut aku bagus, belum tentu jadi yang lebih bagus gitu loh. Terus Tuhan ingatkan, saya minta ampun ya sama Tuhan. Saya bilang, ya Tuhan, kok aku ini nggak ingat sama Tuhan ya, fokusku ini bukan lagi sama Tuhan, tapi aku berusaha untuk dengan kekuatanku gitu loh. Sampai aku nih ya, kalau kepikiran tuh ya sampai sakit gitu ya, sampai sini itu, sampai sakit itu perutnya nembus belakang gitu ya, mahnya nggak enak. Apa yang tak lakukan itu semua itu ya karena salahku sendiri gitu ya. Aku tidak sungguh-sungguh menguatkan imanku pada Tuhan, tidak sungguh-sungguh menyerahkan sama Tuhan, sehingga rancangannya Tuhan itu nggak ada sama aku ya, rancanganku yang tak buat. Tuhan kasih saya ayat di Yeremia 29 ayat 11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau kekhawatiran itu datang, berarti indikasinya kita kurang beriman sama Tuhan ya. Kurang sungguh-sungguh, kurang hidup melekat sama Tuhan. Iman itu yang membuat kita itu bisa berserah sama Tuhan. Bahwa kita tahu semua peristiwa, semua hal di dalam hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Itu perlu iman yang kuat. Iman yang melampaui akal. Seringkali teman saya ada juga ya, kalau kita sharing-sharing, tidak masuk di logikaku kadang katanya, tidak masuk di pikiranku, tidak masuk logikaku. Jadi kadang-kadang kayak kita itu seringkali pakai logika kita, wes gak mungkin lah. Gak mungkin inilah Tuhan mau kayak gini nih, wis gak mungkin. Sakarepe dhewe Tuhan itu lah kayak gitu. Nah, tapi memang iman itu di luar logika kita. Kayak laut terbelah. Masa ada di logika kita laut itu bisa terbelah? Tidak bisa kan? Seperti Yosua meruntuhkan tembok Yeriko. Ya nggak masuk akal, nggak masuk di iman. Cuman putar 7 kali terus temboknya rontok. Itu kan ya tidak masuk di logika ya. Tapi memang iman itu seperti itu gitu loh. Kalau kita ikut Tuhan itu sudah tidak bisa pakai logika kita secara manusia, sebab pikiran Tuhan itu jauh melampaui hikmat kita ya. Jadi memang tidak bisa terselami Tuhan itu. Nah, agar iman kita itu bertumbuh secara sehat kuat, maka kita itu harus terus-menerus hidup bersama dengan Tuhan. Dan saya tadi baca bagus sekali ya di Roma 4 ayat 18 sampai 19. Itu tentang imannya Abraham ya. Roma 4. Tunggu ya, saya soalnya nggak catat, soalnya tadi baru dapat. Jadi Roma 4 ayat 18. Nah ini ya, dan 19, tapi kita baca 18 dulu. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya belum selesai. Yang 18 dulu tadi. Oh ya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itu 18 ya. Yang ke-19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah ini ya. Jadi sekalipun tidak ada dasar untuk berharap ya. Maksudnya ini mustahil ya. Waktu itu kan Abraham dijanjikan anak Ishak ya. Tidak ada dasar untuk berharap. Kenapa? Tubuhnya Abraham loh sudah lemah, umur 100. Terus rahim Sarah telah tertutup. Mungkin ini Sarah kan usianya 90 tahun ya. Kalau kita sekarang taunya Sarah sudah menopause ya. Kalau sudah menopause itu kan ya wis enggak mungkin toh punya anak. Jadi
di sini dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tapi lihatan, namun Abraham berharap juga dan percaya. Ini imannya Abraham. Makanya kok Abraham itu disebut bapak orang beriman. Jadi dia bapaknya ya, bapak kita orang beriman ya, karena dia sungguh-sungguh beriman. Jadi tokoh-tokoh di Alkitab itu yang hebat-hebat itu yaitu imannya sudah teruji ya. Terus bagaimana kita tuh bisa terus beriman? Tadi ya, yang pertama kita harus hidup terus bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, fokus hidup kita harus sama Tuhan. Nah, ini saya dapat juga waktu saya mendengarkan firman Tuhan di sebuah seminar ya. Saya mau minta tolong Keisha, boleh enggak? Maju sebentar aja. Ini saya dapat di situ ya. Keisha berdiri di sini ya, Keisha. Berdiri sini terus ngadep kamera. Sini. Ya, sini. Udah lihat kamera ya? Lihat kamera terus ya. Keisha tahu Ii ngapain? Tahu nggak? Ii mau ngapain? Coba lihat kamera dulu. Tahu nggak Ii mau ngapain? Oh, dia bilangnya firman. Keisha berarti nggak tahu ya Ii mau ngapain tadi? Mau ngapain Keisha nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Ya. Thank you Keisha. Demikian juga dengan hidup kita ya. Tadi Keisha itu fokusnya ke kamera ya, fokusnya ke depan. Sehingga Keisha nggak tahu saya ini mau jahati Keisha. Tadi itu mau giniin Keisha loh, mau gangguin Keisha. Tapi Keisha nggak tahu toh. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Kalau fokus hidup kita itu kepada Tuhan, kita tuh nggak akan melihat lagi masalah yang mau menghimpit kita, masalah yang mau menghadang kita itu nggak lagi menjadi hambatan kita untuk percaya sama Tuhan. Dan itu benar-benar memberkati saya bahwa hidup saya ini harus sama Tuhan. Meskipun ngomong itu gampang ya. Kadang ngomong itu kalau dengar orang ngomong itu gampang ya. Waktu mengalami itu kan susah. Iya, kamu diberkati, kamu punya uang. Aku loh, makanku aja loh susah. Aku hari ini makan apa enggak aja enggak tahu. Kan enggak gampang ya. Tapi kembali lagi, kalau kita itu percaya sama Tuhan, kita tuh enggak usah khawatir. Tuhan itu pasti menyediakan buat kita. Burung-burung di udara aja Tuhan pelihara. Bunga bakung juga Tuhan pelihara. Mereka yang enggak bekerja tapi Tuhan pelihara. Demikian juga hidup kita. Cuman jangan pakai ayat itu enggak bekerja terus habis gitu dapat makan terus. Ya enggak boleh comotologi. Jadi Tuhan bilang juga harus rajin seperti semut. Cuman janganlah kita tuh dihimpit oleh kekhawatiran. Itu yang membuat kita tuh enggak bertumbuh. Yang pertama tadi apa? Tanpa iman. Yang kedua, tanpa kasih. Kita lihat di 1 Korintus 13 ayat 1 dan sampai 3. 1 Korintus 13 ayat 1 ya. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Nah, ini yang nulis ini tuh Paulus. Paulus itu orang yang luar biasa pintar ya. Dia bilang dia bisa menguasai semua bahasa ya. Nah, itu semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Dia pintar bahasa. Kita aja yang punya bahasa 2 apa 3 aja wis luar biasa ya. Bisa bahasa Inggris yang fluently itu aja, wow gitu ya. Terus ditambah lagi bisa Mandarin, sudah rasanya hebat sekali gitu ya. Tapi dikatakan di situ, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, tanpa kasih di sini adalah kasih agape, kasih seperti Tuhan mengasihi jemaat, itu seperti gong yang berkumandang. Banyak orang pinter-pinter, banyak anak Tuhan itu pinter-pinter banyak, tapi enggak punya kasih. Banyak orang percaya Tuhan Yesus hebat, pinter, ciptakan ini, bisa itu. Firman-Nya, luar biasa. Orang Farisi itu firman-Nya luar biasa, tapi enggak punya kasih. Dikatakan di sini itu seperti gong, ya, omong kosong gitu ya. Terus ayat 2.
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi ini juga teguran ya, jangan sombong. Kamu punya karunia, kamu bisa bernubuat, atau kamu tuh bisa mengetahui segala rahasia. Jadi pengetahuan-pengetahuan seperti orang Farisi, Alkitab apa semua ngelontok. Tapi, nah ini dikatakan lagi loh, ada ekstrimnya. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Jadi yang pertama kan tanpa iman, enggak boleh ya. Ternyata dia punya iman yang sempurna, bisa memindahkan gunung. Tapi dia enggak punya yang kedua, yaitu tanpa kasih. Dikatakan aku sama sekali tidak berguna. Jadi kalau enggak punya kasih, enggak berguna. Kita dalam hidup itu harus punya kasih ya. Kalau gak punya kasih, nah saya lanjutkan ayat ketiga dulu supaya ini kan berkelanjutan. Ayat yang ketiga ya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Lah ini loh lihatan. Aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Baik apa enggak? Baik, ini orang dermawan ya. Enggak pelit yang ada padaku. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Banyak loh, orang itu mau untuk suatu organisasi atau membelani suatu kepercayaannya atau apa ya. Mau rela, tubuhnya itu dibakar mau. Sacrifice gitu ya. Tapi apakah punya kasih? Enggak punya. Nah itu tidak ada faedahnya. Jadi meskipun kita itu berderma, nggak lupa ya ngasih-ngasih, bahkan mau hidup kita dikasihkan gitu ya, tapi nggak punya kasih itu percuma. Kalau kita tahu satu-satunya orang yang menyerahkan dirinya dengan penuh kasih itu Tuhan Yesus Kristus ya. Kita ini contoh yang luar biasa ya. 1 Korintus 13 ini banyak berbicara tentang kasih. Dan nanti kalau saya nggak bisa membahas ayat 1 sampai akhir ya. Nanti kalau punya waktu bisa dibaca di rumah lebih lengkap ya. Tapi 3 ayat pertama itu menunjukkan betapa pentingnya kasih itu. Jadi semua yang kita miliki itu tapi tanpa kasih tidak berguna. Betapa sulitnya orang punya cinta kasih agape ya. Karena kasihnya orang di dunia ini cenderung ada motivasi, ada udang di balik rempeyek. Ya, jadi kalau baik itu pasti ada tujuannya. Kadang-kadang baik karena mengharapkan imbalan. Kamu baik ya aku baik. Kamu jahat aku bisa lebih jahat. Sering saya dengar kata-kata gitu ya. Tapi kalau kita kita kalau mengasihi orang yang baik sama kita itu gampang, tapi mengasihi orang yang jahat sama kita gampang nggak? Nggak gampang. Nggak gampang kenapa? Karena saya mengalami ya. Semua yang saya sharingkan di sini tuh lahir juga dari pengalaman saya ya. Saya beberapa waktu yang lalu itu mengalami hal yang nggak enak ya. Saya ya disakiti, saya dimanfaatkan, saya diperlakukan tidak adil, terus ya saya sempat direndahkan dengan saya mungkin nggak punya apa yang dia punya yang lebih bagus gitu ya. Juga karena mungkin saya ini kalau di rumah galak, kalau di luar sabar gitu ya. Tapi karena sabar itu akhirnya orang itu bisa seenaknya memperlakukan saya seenaknya. Sebetulnya saya ini nggak mau gitu sih, saya ini malas ribut aja. Jadi kadang-kadang ya saya lebih banyak ngalah. Saya udah melakukan yang terbaik menurut bagian saya. Meskipun saya tahu waktu orang itu melakukan itu berdasarkan keuntungan dan kepentingannya. Saya enggak ya, saya berusaha untuk ya kalau rugi kita rugi bersama. Kalau kamu untung, saya juga untung gitu ya. Jadi saya itu melakukan sebaik-baiknya yang saya bisa lakukan di dalam hal yang saya bisa kerjakan gitu ya.
tapi dia menyakiti saya begitu rupa ya. Jadi saya itu tersakiti gitu ya. Saya kan juga manusia ya, bisa sakit ya. Terus nggak cuma sekali, berkali-kali. Terus Mary juga tahu ya, saya dapat berusaha untuk menjelaskan itu enggak dikasih kesempatan. Wah, bertubi-tubi, dimarahi, dimaki-maki, ketidakadilan saya hadapi. Sempat saya juga difitnah, sempat. Terus saya sebagai manusia, saya sakit, saya luka gitu ya. Tapi saya tidak mau hidup dipendam dalam sakit hati, dalam kepahitan, karena saya tahu kalau saya simpan itu nggak baik, itu nggak membuat saya lebih baik, itu akan menghancurkan hidup saya. Jadi waktu itu kok ya puji Tuhan, sebelumnya saya itu membaca buku tentang penuh balutan, itu bukunya Pastor Stehe ya, saya baca itu, tapi saya belum mengalami gitu ya. Ya, wah bagus ya buku ini. Saya baca, pokoknya biasa kalau baca buku yang lain, apalagi kalau pengajaran yang susah-susah itu saya kurang bisa mencerna ya, nggak cepet gitu ya. Ini pengajaran, bukan kesaksian juga, tapi itu kayak saya suka gitu. Kalau saya itu sebetulnya lebih suka baca buku yang kesaksian, kayak pengalaman itu makannya lebih banyak. Kalau Cingin kan lebih hebat yang gitu ya, yang pengajaran. Kalau saya itu pengajaran ya baca, cuman masuknya itu lama gitu ya. Tapi kalau baca-baca yang kesaksian itu cepet. Nah, kalau ini pengajaran tapi bagus gitu loh. Ya saya simpen gitu ya. Saya simpen dalam hati. Ternyata Tuhan itu sudah mempersiapkan. Saya mengalami itu gitu. Terus waktu itu saya juga sharing ya. Makanya kita tuh harus punya komunitas yang bagus, yang membangun. Saya sharing di teman-teman komunitas saya yang membangun. Bukan cuma ngelem saya ya waktu, oh ya sakno ya kamu kok digitu no sih padahal kamu baik. Gak cuma itu, tapi mereka itu membimbing saya. Ya kamu gak boleh kayak gitu terus, ya kamu harus tegas, kamu harus bisa ngambil sikap, kamu harus gini. Jadi itu yang membangun saya juga di dalam kebenaran firman Tuhan. Terus saya tuh berdoa. Waktu mengampuni, saya ngampuni. Saya tahu doa Bapa kami itu diajarkan di gereja saya tuh juga dengan sangat jelas ya, diulang-ulang. Bahkan kan saya ini kebetulan saya diminta tolong juga, saya ada ngajar di sekolah minggu juga selalu ngajar doa Bapa kami ya, tahu, hafal. Mengampuni seperti mengampuni orang yang bersalah. Ampuni aku seperti aku mengampuni orang yang bersalah padaku. Jadi kalau aku tidak mengampuni, aku juga nggak akan diampuni. Jadi bisa mengampuni. Tiba saatnya untuk memberkati. Awal-awal saya nggak bisa memberkati. Saya mengampuni tapi saya nggak bisa memberkati. Dalam hati saya, ya kan nggak dosa toh, kan harus tak ampuni, memberkati ya. Yes, nanti. Tapi saya tahu itu nggak boleh. Tapi Tuhan itu baik. Luka saya itu ya nggak bisa instan ya. Namanya luka ada saatnya untuk kering, terus ada saatnya untuk akhirnya luka kering itu mengelupas dan jadi yang enggak ada lagi gitu ya. Kalau lukanya dalam mungkin ada bekas luka, tapi kalau sudah bekas luka itu enggak sakit lagi, mau kita cubit, mau kita pukul-pukul itu sudah enggak sakit karena itu bekas luka. Tapi kalau misalnya sakitnya sedikit gitu ya, kalau dulu saya jatuh, mama saya tuh bilang, jangan dikeruk-keruk gitu ya, misalnya dikasih dieta Yocing ya kalau dulu, atau obat merah atau betadin lah kalau sekarang. Terus kalau sudah kering jangan dikeruk-keruk supaya nggak bekas. Nah kalau sakitnya tuh sedikit tergores nggak akan membekas. Tapi kalau sakitnya parah bisa membekas, tapi sudah nggak sakit lagi ya. Dan bekas luka itu saya juga dapat videonya Pastor Flat itu ya. Bekas luka itu menjadi kesaksian dalam hidup saya. Tapi kalau luka itu yang menyakitkan. Jadi kalau setiap kita itu, saya percaya enggak pernah ada orang yang tidak pernah luka ya. Cuma kita itu mau mengakui kita ada luka apa enggak, dan jangan denial. Jadi
oh enggak kok, enggak apa-apa, nanti akan hilang, berjalannya dengan waktu nanti hilang. Itu enggak. Karena luka itu adalah luka yang dipendam atau luka yang terlupakan. Karena pada suatu saat nanti itu bisa muncul dan itu jadi akar-akar kepahitan kita ya. Jadi enggak boleh, luka itu tetap kita harus bisa mengakui dan membawa luka itu pada Tuhan gitu loh, menyerahkan, karena cuman Tuhan yang bisa menyembuhkan. Jadi kita nggak bisa mau dengan kita sendiri, nggak bisa. Makanya kita selalu harus minta sama Tuhan kasih agape. Supaya apa? Tuhan ajar aku tuh melihat, memandang orang ini itu seperti Tuhan memandang. Kenapa dia itu seperti itu sama saya? Saya mulai memikir, ya mungkin karena dia pernah disakiti, dia mengalami mungkin masa-masa kecilnya dia seperti itu gitu loh. Jadi luka-luka yang dia alami itu yang membuat akhirnya dia itu mencemari orang lain di sekitarnya, melukai orang lain di sekitarnya. Karena saya tahu nggak sedikit orang yang nggak suka sama orang ini gitu loh. Jadi sebetulnya saya malah harusnya lebih kasihan. Saat awal saya luka, saya nggak bisa lihat itu. Tapi kasih Tuhan dan terus menerus ya kita hidup bergaul sama Tuhan, punya komunitas yang baik, itu yang akan menyembuhkan luka saya. Dan memang itu yang membangun saya ya. Kalau kita itu luka nggak mau didiamkan itu bahaya ya. Ini sedikit kesaksian saya tambah ya, sebetulnya ini nggak mau saya sharing tapi kok nggak tahu Tuhan mau suruh saya sharing ya. Saya itu berapa minggu yang lalu itu sakit gigi sini. Pertama-tama tuh gigi sebelah sini agak ngilu-ngilu sedikit karena saya tuh makan manisan plum. Saya ini suka makan manisan. Jadi itu dikasih suami saya manisan. Tak makan, enak ya. Lah manisan itu kan banyak garamnya. Jadi agak linu gitu, sengkring-sengkring. Terus habis sikat gigi malam saya kumur air garam. Saya tidur. Besoknya sembuh, enggak ada sakit. Terus saya pikir kan karena malam segini ya, besoknya ndablek, makan lagi plum itu, tapi gigi yang sebelah kiri. Terus itu sakit. Saya kira saya mendiagnosa seperti gigi saya yang kanan. Tak kumur air garam. Ndak hilang. Kok ndak hilang ya? Terus kok tambah sakit? Ternyata bengkak, bendol gitu loh. Apa karena makan-makan selelet-selelet ya? Terus tak tusuknya terlalu dalam, jadi itu gusinya luka gitu ya. Terus habis gitu saya tanya sama anak saya, mami bendol enggak ya di sini? Enggak gitu. Terus sini tanganmu, tak suruh megang gini ya. Waktu dipegang itu ada benjolan gitu loh. Loh, iya mami benjolan. Setelah dia merasakan benjolan terus diteropong-teropong. Oh iya, dasar kok anak saya. Oh iya mami sedikit gendutan dia bilang gitu. Terus, nah kalau saya mau mengabaikan luka saya, orang nggak akan lihat loh. Anak saya nggak lihat. Waktu pertama kali suami saya tak suruh lihat, enggak ada, enggak lihat. Karena mereka nggak bisa melihat sakit yang di dalam. Hanya kalau saya rabahkan atau saya beritahu, mereka akan melihat gitu loh. Saya diam tak kumur air garam. Oh, saya diagnosa yang kedua. Oh, mungkin karena saya baru ganti retainer. Yang pertama kan retainer kawat yang lengket. Terus karena itu kelemahannya gigi saya bisa bolong karena di dalam cikatnya nggak bisa bersih. Dokter tuh menyarankan pakai retainer yang baru. Apa karena yang ini ya keseretan gitu ya, jadi sampai bengkak. Oh, tak lepas. Jadi 3 hari apa 4 hari saya nggak pakai. Tapi saya tetap sakit gitu ya. Loh kok gak kempes-kempes ya? Oh saya tahu. Saya bukan dokter gigi. Jadi saya nggak bisa mendiagnosa ini sakit apa. Saya harus pergi ke siapa? Ke spesialisnya. Jadi ke dokter gigi. Dokter gigi terus saya dirongsen, terus dia bilang, waduh C ini abses, ada bengkak. Dan ini saya nggak tahu ya, ini gigi CC ini sudah pernah dirawat. Tapi ini kelihatan perawatannya itu enggak penuh gitu loh. Jadi ada rongga segini gitu. Apa ini juga yang membuat saya juga nggak tahu. Atau bisa jadi dari crown CC yang bocor ini. Jadi cara satu-satunya crownnya harus dibongkar, pengisian ini harus dirawat ulang gitu loh. Kalau di dia karena semua dokter itu ada spesialisnya, di dia tuh lambat. Jadi CC nanti ke tempat saya bolak-balik gitu. CC saya rujuk aja ke spesialis yang untuk ini.
dikasih. Terus tapi Cici jangan kaget ya, dia bilang gitu. Sebelum liburan Lebaran itu ada pasien saya seperti itu, karena urgent saya langsung rujuk ke situ. Ternyata saya diinfo harganya mahal. Saya juga kaget. Berapa ya dok? Saya langsung gitu. Dia sebutkan sekian. Hah? Sampai bingung saya. Belum ganti crownnya. Crown yang biasa itu 2 juta lebih, sekitar 3 jutaan. Terus yang dalamnya ini dia bilang sekitar 9-10 juta gitu. Hah? Gigi satu paling murah 12 jutaan. Saya kan ya mikir-mikir ya, kalau kawat gigi ya oke lah. Ini mek bongkar gigi satu. Terus saya bilang, dok nggak ada cara lain tak? Nggak ada. Dia bilang, sekarang saya cuma bisa kasih Cici antibiotik supaya bisa membantu ini mungkin sedikit mengempeskan ya, sama Cici nggak kesakitan. Tapi kalau untuk itu Cici tetap harus ke dokter yang itu gitu ya. Untuk loh kalau dibiarno habis minum antibiotik dibiarno gimana dok? Saya kan tanya gitu. Jangan C, nanti bengkaknya tuh bisa lebih bengkak dan itu susah C, enggak bisa lagi dibedah lewat ini, harus dibedah lewat leher. Dan itu lebih susah dan sakit buat Cici. Dari pengalaman yang saya alami, saya tahu bahwa luka, kepahitan itu enggak boleh dipendem. Kalau kita pendem, itu yang rugi kita. Sakitnya nggak akan sembuh, tapi akan memburuk dan merusak hidup kita, lebih sakit lagi gitu. Jadi kalau kita sakit, diizinkan mengalami sakit, diizinkan itu bukan berarti Tuhan yang jahat loh ya. Tapi karena hidup kita ini yang kadang nggak mau nurut, kadang dari kita sendiri yang salah. Jadi Tuhan itu kalau kita lebih nurut, itu lebih enak jalannya. Tapi kalau kita ini bandel, mokong, sakarepe dhewe, lebih sakit lagi jalan untuk ditekuknya itu sakit lagi. Nah itu kita mau serahkan sama Tuhan. Jadi jangan pendam rasa sakit ya. Terus kasihkan Tuhan dan kasih. Minta Tuhan memberi kita kasih agape. Sebab iman yang sempurna itu juga nggak bisa tanpa kasih. Dan yang ketiga itu tanpa kekudusan. Kita baca Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi tadi kayak lagu-lagu tadi ya, pas banget ya. Saya ini enggak janjian loh sama Mary, tapi lagu-lagunya itu benar-benar pas ya, bahwa kekudusan ya. Tuhan itu kudus. Kalau kita enggak kudus, kita tuh pasti tidak bisa melihat Tuhan. Kalau saya itu jelaskan juga di sekolah minggu kan, apa saya kudus itu kan susah ya kalau jelasan. Tembok ini kan putih ya, kita ini kan hidup di dunia ini penuh dosa, penuh coretan, penuh kotor. Gimana caranya? Wong tuh di surga itu kan suci, jadi kita tuh nggak bisa kalau hidup kita tuh nggak bener, hidup kita itu nggak putih, nggak kudus, kita nggak akan bisa ketemu Tuhan. Nah, kita itu baca ya, kenapa sih kok tanpa kekudusan tidak mungkin seorang bertemu Tuhan? 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Ayat 15 saya bacakan ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kita harus kudus karena Tuhan itu kudus. Kudus atau suci itu artinya keadaan tanpa dosa. Dosa sekecil apapun ya, kecil itu mengotori kekudusan. Nah, seringkali firman Tuhan itu bicara kekudusan itu banyak dikaitkan sama pernikahan dan kemurnian seksual ya. Ada yang ngomong, kamu kalau mau lihat orang itu gimana ya, lihat aja dari hidup pernikahannya. Hidup kudus zaman sekarang itu susah ya, apalagi buat anak muda ya, karena sejak adanya perkembangan teknologi, smartphone, handphone, terus iPad, laptop, internet ya yang sudah mendunia, itu susah sekali untuk menjaga kekudusan.
film-film Korea itu kan banyak sedikit-sedikit ada adegan begitu ya. Terus jangankan itu, anak saya kan suka main iPad, main game. Game anak-anak loh, itu game misalnya kayak restoran-restoran gitu ya, menyajikan. Itu kan karena nggak beli, kan download aja, itu muncul iklan-iklan. Sesekali itu muncul iklan. Iklan-iklannya itu bukan iklan yang aneh-aneh, enggak. Iklan game juga. Jadi ada game yang dia pertama nggak pakai baju, terus harus mendesain gini, terus itu ketemu cowoknya lah kayak gitu-gitu loh. Itu susah banget ya. Jadi zaman sekarang jaga kekudusan itu susah. Jadi siapa sih yang nggak pernah kayak lihat gitu-gitu itu? Mungkin yang baby baru lahir ya, di bawah 1 tahun itu bisa. Setelah itu wah nggak bisa karena dunia ini sudah gila-gila ya. Kenapa kita tuh harus menjaga kekudusan? Soalnya tubuh kita ini adalah tuh bait Allah ya. Tuhan itu mau hidup pernikahan kita tuh kudus juga karena Tuhan itu pertama-tama sasarannya adalah keluarga. Mujizat Tuhan yang pertama kali di perkawinan Kana itu tentang keluarga ya, tentang perkawinan. Makanya kalau kita ini mau sungguh-sungguh hidup sama Tuhan, kita harus hidup kudus. Janganlah lihat kanan kiri, mana ada manusia yang sempurna. Kemarin teman saya tuh cerita, dia itu punya temennya itu pertama menikah gagal, terus kemudian menikah lagi yang kedua. Waktu pacaran semuanya tuh baik gitu ya. Terus ternyata setelah menikah keluar semua, terus dia nggak kuat, aku menyesal sudah menikah. Ya nggak bisa karena memang masa pacaran itu masa promosi. Setelahnya habis ya promosinya. Makanya kalau kita itu menikah itu tanya Tuhan dulu, jangan enggak tanya Tuhan terus nanti ujung-ujungnya kok gini hidupku, menyesal tuh salahnya dewe ya. Nah kalau sudah kita kalau hidup di dalam Tuhan itu tidak boleh, nggak ada turning back-nya, nggak ada yang namanya tukar tambah itu nggak ada. Jadi apapun kondisi, iya nggak boleh retur. Suami istri kita ya diterima itu ya. Tetap jaga kekudusan sebab Tuhan itu kudus. Nah, ya itu ya. Jadi hari ini saya mau kita sama-sama belajar menyadari 3 hal. Tanpa iman, tanpa kasih dan tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun itu yang bisa masuk di dalam kekekalan. Dan biarlah kita minta Tuhan itu pimpin hidup kita untuk kita boleh terus punya kasih seperti Kristus ya. Juga punya iman kita itu bertumbuh terus, hidup terus-terusan bergaul sama Tuhan dan tetap menjaga kekudusan di dalam kehidupan kita. Ya, sekian kesaksian saya, semoga boleh menjadi berkat buat kita semua. Saya kembalikan ke Ching Yin. Thank you Shelly. Saudara diberkati. Saya akan memberikan waktu karena kita kan ini kan nggak banyak, bisa saling melengkapi ya. Dan apa yang mungkin dapat dari Shelly juga bisa dibagikan yang menjadi rema untuk supaya Shelly semakin semangat dan kali kalau diberi tugas itu tidak perlu mundur-mundur ya. Ya mungkin saya panggil Cemeri dulu, silakan. Ya, saya diingatkan satu ayat ya. Ayub 3 ayat 25 ya. Nah, di Ayub itu ditulis gini, apa yang kutakutkan justru itulah yang menimpa aku, apa yang kucemaskan justru itulah yang kualami. Bahkan ditulis di dalam kalau terjemahan AYT ya, sebab apa yang kutakutkan telah terjadi atasku. Jadi ketika kita mengkhawatirkan satu hal, kita itu masih khawatir, tapi sebenarnya itu sudah terjadi atas kita gitu ya. Apa yang kucemaskan itu sebenarnya telah menimpa aku. Jadi waktu kita mulai mencemaskan satu hal, sebenarnya itu sudah datang atas kita gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati seperti yang Shelly tadi katakan.
waktu kasih apa itu peragaannya, mata kita harus terus memandang pada Tuhan. Ketika kita memandang pada Tuhan, maka kita ini tidak ada waktu untuk memikirkan yang lain-lain selain Tuhan gitu ya. Jadi bagaimana apa yang pikiran kita diisi, yaitu yang akan menentukan jalan hidup kita. Kalau pikiran kita banyak diisi Tuhan, banyak diisi firman, karena itu firman Tuhan katakan apa? Kita merenungkan firman itu siang dan malam gitu ya. Sama dengan kalau kita merenungkan masalah, merenungkan kekhawatiran, maka hal-hal negatif itu yang akan terjadi dalam kita. Semakin kita merenungkan hal-hal tersebut, ya kita akan terbawa di sana. Nah itu seringkali kita itu tidak sadar. Dan apa ya, kalau setan tuh mau menarik kita, itu enggak cepat langsung kita itu sadar gitu ya. Tetapi kita itu kenapa Tuhan itu kasih kita perintah renungkan firman siang dan malam, supaya kita nggak ada waktu untuk mikir-mikir hal yang lain-lain yang nggak penting-penting gitu ya. Pikirkan segala sesuatu yang di atas ya gitu. Tuhan bilang pikirkan segala sesuatu yang di atas. Kalau kita otaknya diisi firman, maka ketakutan itu tidak ada ruang di dalam hati kita, kecemasan nggak ada ruang dalam hati kita, kekhawatiran nggak ada ruang dalam hati kita. Jadi kita otaknya kita diisi Tuhan. Kita ingat pada kebaikan Tuhan, kita ingat pada kasih setia Tuhan. Itu yang akan memberikan kita kekuatan gitu ya. Ya, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Ya, terima kasih. C. Angel mungkin mau menambahkan sesuatu? Tidak ya. Mungkin saya menambahkan tadi waktu Shelly berkata bahwa luka itu harus dihadapi ya. Bahkan bukan hanya luka, kadang-kadang luka itu diawali dengan sakit hati, itu diawali dengan kekecewaannya. Awal kecil, kecewa saja, tersinggung saja ya, tersinggung, kecewa, dan pada akhirnya menjadi luka. Waktu Shelly kan bilang, saya mau mengampuni itu, tapi saya belum bisa memberkati ya. Saya teringat yang Pak Doni katakan ya, ketika Tuhan mau kita mau mengampuni yang berapa persen gitu ya kan. Pengampunan tuh bertahap ya, sampai kita bisa mengasihi, memberkati, sampai kita itu, bahkan saya belajar dari pengalaman hidup saya adalah apa ya, tidak nunggu dia menyesal untuk kita melepaskan pengampunan total, tapi kita melepaskan kesalahannya karena memang dia tidak ngerti apa yang dia lakukan gitu ya. Dan pemahaman itu adalah kasih Tuhan yang menguasai diri kita, yang bisa memberikan kita pengertian bahwa orang ini apa yang dia lakukan, dia juga tidak ngerti apa yang dia lakukan. Seperti Stefanus ya, waktu dia di Rajam Batu, dia kan minta ampun buat orang-orang yang menganiaya dia karena mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Seperti Tuhan Yesus waktu dia mati di kayu salib, dia memberikan pengampunan. Kenapa dia bisa memberikan pengampunan? Karena dia sadar bahwa orang-orang yang menyakiti dia itu melakukan tanpa pengertian. Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka bahkan nggak menyadari yang mereka lakukan itu hal yang jahat, karena mereka itu adalah sama-sama orang yang terbelenggu, orang yang terluka. Dan waktu Shelly katakan luka itu kan bertahap ya, kering kan, pertama kering, terus apa? Ya ngelupas gitu ya. Tiba-tiba dalam hati saya cering gitu ya, tadi saya teringat gini, luka itu mulai mengering ketika kita mengampuni. Tapi ketika kita mau memberkati, kita mengasihi, luka itu jadi lembut. Jadi ngelupas itu, luka lupas jadi sembuh total itu ketika kita itu mau mengampuni, mau memberkati dan mengasihi orang itu. Baru kita tuh pulih, 100% pulih. Kalau kita tidak 100% pulih, mungkin seperti Shelly katakan, kita bisa mengabaikannya. Kita merasa enggak luka, kita cuek. Puji Tuhan, aku dikasih hati yang cuek gitu ya. Belum tentu. Apa yang menjadi indikasi bahwa hati kita masih ada ganjalan, yaitu tiap gerak-geri orang itu menjadi sebel masih dalam hati kita. Itu berarti apa? Belum tuntas rek gitu kan ya kan. Kalau kita lihat dikit dia gerak gitu sebel, kita harus nyelidiki ya. Itu apa maksudnya gitu ya. Tapi kalau saya percaya bahwa ada orang yang teman saya ya, dia ada masalah dengan seseorang gitu. Terus saya bilang, kamu jaga hati lo. Enggak, aku kebal, aku dilatih sama Tuhan dulu, waktu dulu pernah ngalami lebih parah gini. Tapi saya bilang, masa lalumu memang membuat kamu sekarang lebih kuat, tapi bukan berarti kamu kebal terhadap sakit hari ini. Kalau kita tidak berwaspada, kamu nggak bisa menang. Karena sebenarnya Tuhan itu
Iya memang yang dulu lapisan atas kamu menang, sekarang lapisan lebih dalam belum tentu kamu bisa menang loh. Kadang-kadang kita nggak boleh denial ya, kita harus mengakui di hadapan Tuhan. Dan kenapa Tuhan tuh izinkan kita dilukai? Ketika kita menang, kita bisa memiliki belas kasih yang lebih besar kepada orang lain. Luka itu justru ketika kita bisa menang, kita tidak mengingkari ya, atau menutup diri, atau membela diri. Justru itu memproduksi satu belas kasih agape yang lebih besar, karena ada pengertian yang lebih besar. Hanya orang yang pernah dilukai yang ngerti artinya kasih agape. Karena kasih agape itu diberikan kasih yang tanpa syarat. Kita nggak akan bisa menghidupi kasih agape kalau kita nggak pernah mengalami luka. Makanya Tuhan Yesus berkatakan, saya lupa ayatnya ya, kalau kita itu tinggal di dalam Dia, maka kita harus hidup seperti Dia hidup. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka alami disakiti, difitnah, dianiaya, biasa itu. Karena hanya lewat itulah membentuk satu karakter, satu keserupaan Kristus, satu pola yang dibentuk karena kejadian itu ada. Itu buah roh yang Tuhan membentuk lewat kejadian yang kita alami, bukan yang kamu harus gini, kamu harus gini. Kita harus bisa, tapi kalau nggak ngalami kan enggak, harusnya kan juga nggak afdol ya kan. Justru waktu kita ngalami dan kita mau meresponi seperti yang kita ketahui, itulah menjadi buah roh yang dihasilkan melalui hidup kita. Dan ya saya bersyukur hari ini Shelly juga meneguhkan ya lewat tadi peragaan yang Kesia tadi di sini ya. Mungkin tadi Shelly mau mentung Kesia, tapi Kesia kan enggak kelihatan, soalnya Kesia enggak lihat ke belakang, bener enggak? Saya ingat Catherine Craig berkata begini, kita itu ikut Tuhan harus laser fokus. Itu yang membuat saya ingat ya, fokusnya bukan fokus biasa-biasa, tapi laser fokus kepada Tuhan. Dan kalau kita ingat laser fokus kepada Tuhan, kita nggak takut iblis mau nyerang pakai cara apapun, kita nggak mungkin terkalahkan. Dan kemarin waktu saya tuker pikiran dengan Pak Stehe ya, ada satu hal yang membuat saya itu sadar gitu ya. Juga tadi Shelly bagikan, yaitu kenapa kita bisa dari memandang kepada Tuhan, jadi kita jadi memandang kepada belakang, ya kan? Kita bilang pandang Tuhan pandang, tapi kita seringkali lupa cara pandangnya gimana, kan gitu ya, bener gak? Cara pandangnya gimana? Nah, cara pandangnya harus persekutuan yang erat dan juga mengalami perjumpaan terus menerus. Jadi hidup kita ini nggak kering seperti Abraham, belum lihat hasil tapi tidak menyerah karena dia tahu ada keintiman, ada terus menerus Tuhan menguatkan, ada pengalaman sama Tuhan terus menerus. Bukan Tuhan cuma ngomong 30 tahun yang lalu terus 60 tahun ke depan dibiarkan jalan sendiri. Abraham meraba-raba, kekuatan Abraham nggak cukup untuk punya iman yang gitu, kecuali imannya terus menerus mengalami Tuhan, terus menerus dikuatkan oleh Tuhan. Dan apa yang membuat orang itu dari lihat kepada Tuhan bisa melihat ke belakang? Kemarin oleh cuplikan Pastor Jaya saya sudah share di grup, kekecewaan, retak yang kecil. Mungkin itu retak karena kita lihat siapa yang kita kagumi, yang mungkin kalau kita lihat kepada Tuhan pasti kita itu istilahnya rohani lah ya. Jadi mungkin kita lihat orang yang rohani ternyata tidak serohani yang kita kira, atau orang yang rohani menyakitilah, mengecewakan, tidak sesuai ekspektasi kita. Kecewa yang kecil menjadi celah untuk kita menoleh ke belakang, untuk kita mulai menoleh ke sekitar. Dan kalau kita sudah menoleh ke badai, kita kehilangan kekuatan berjalan di atas air. Karena iman itu berjalan di atas air loh, bukan berjalan di atas fakta ya. Tapi justru iman itu yang menghadirkan realita Tuhan, yang menghadirkan apa yang tidak ada menjadi ada. Iman tuh waktu itu terjadi, itu bukti bahwa kita beriman, dibalik gitu ya. Bukan kita lihat dulu terus itu berarti kita punya iman. Enggak, justru yang kita selama ini enggak lihat ketika dia terjadi itu bukti bahwa kita itu punya iman. Iman hanya bisa dibuktikan ketika itu digenapi. Makanya Shelly tadi katakan bahwa iman tuh harus teruji. Dan hari-hari ini kalau kita semua banyak masalah, mungkin ya banyak masalah ya saudara ya, itu puji Tuhan. Karena apa? Kita itu dalam seleksinya Tuhan, ya kan? Dipisahkan kambing dan domba. Gak ada ikut Tuhan itu damai sejahtera. Maksudnya damai sejahtera bukan berarti tidak ada masalah. Ikut Tuhan itu dilatih jadi kuat, dilatih lewat masalah. Damai sejahtera itu adalah buah roh yang di batin kita. Jadi meskipun ada masalah, tetap bisa ada penguasaan diri, tetap tenang gitu ya. Itu yang Tuhan berikan. Nah, jadi hari-hari ini saya berharap bukan saya saja tapi setiap kita semakin fokus kepada Tuhan. Yang kita layani itu hati Tuhan ya, lebih daripada pekerjaan Tuhan.
Dan jangan sampai kita izinkan kekecewaan kita. Baiklah kalau kita bisa mengenali setiap gejolak batin kita ya, sekecil apapun itu menandakan sesuatu tentang kondisi hati kita. Dan kalau kita bisa jaga hati kita, maka kita itu juga akan lebih maksimal dituntun oleh Tuhan, itu lebih tepat langkah arah kita. Chester mau menambahkan sesuatu? Tidak ya? Ya udah, kita akan tutup ibadah minggu ini. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pak Stefanus. Ya, saudara ya bisa datang atau ikuti lewat YouTube. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat firman-Mu. Engkau sendiri yang membangun iman yang sempurna di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu Tuhan tumbuh di tanah hati yang subur Tuhan. Bapa, Engkau yang membersihkan segala hati yang berbatu, segala tanah hati yang bersemak duri Tuhan, yang bersihkan Tuhan, sehingga firman-Mu itu punya ruang untuk bertumbuh dan berbuah bagi kerajaan-Mu. Bapa, ini kerinduan kami. Engkau selalu bawa kami naik dan bukan turun. Engkau menjadikan kami kepala dalam teladan dan buka ekor. Engkau menjadikan kami berhikmat, dan Engkau menjadikan kami pandai di dalam hal-hal yang ilahi, tapi Engkau jadikan kami juga rendah hati Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan, kami rindu apa yang sudah Engkau mulai di dalam hidup kami dapat setia menyelesaikan dengan baik. Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur buat hari ini, buat pagi ini. Biar setiap kami Tuhan pulang membawa apa yang sudah Engkau taruh dalam hati kami, untuk kami kembangkan itu dalam hidup kami, sehingga keserupaan dengan Engkau semakin tercapai dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.